Memindahkan masjid besar hanya dalam satu malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Karomah Wali yang membahas mengenai karomah-karomah dari wali Nusantara dan dunia. Nama gelar Raden Nur Rahmat adalah Sunan Sendang Duhur. Dia adalah putra Syekh Abdul Qohar dari Baghdad yang menikah dengan Dewi Sukarsi, putri dari Tumenggung Sedayu, seorang pemuka di desa Sedayu Lawas, Brondong, Lamongan. Ia lahir pada tahun 1520 Masehi dan sejak kecil ia tinggal di desa Sendang Duhur, Paciran, Lamongan untuk bercocok tanam dan membabat alas. Sahabat Karomah Wali, jangan lupa untuk subscribe, share, dan like channel ini agar channel ini berkembang lebih baik dan kita semua mendapatkan berkah barokahnya. Sunan Sendang Duhur adalah wali yang menyebarkan agama Islam dengan bijak dan halus. Ia menunjukkan ketaatan dan keteladanan dalam ibadah serta mengajarkan penduduk setempat ilmu pertanian. Banyak orang juga menghormatinya karena kesaktiannya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Memindahkan masjid dari Mantingan Jepara ke Bukit Ami Tunon Sendang Duhur dalam satu malam adalah salah satu karomah Sunan Sendang Duhur yang paling terkenal. Kisah dimulai ketika sahabat Sunan Derajat meminta Sunan Sendang Duhur untuk membangun masjid di tempat tinggalnya. Sunan Sendang Duhur kembali berangkat ke Mantingan untuk mencari tempat masjid. Ia melihat sebuah masjid yang megah dan indah di sana. Tetapi orang-orang sekitarnya tidak pernah menggunakannya. Sunan Sendang Duhur juga ingin membeli masjid tersebut. Pemiliknya menolak. Tetapi Sunan Sendang Duhur meminta izin jika ia bisa memindahkan masjid tersebut dalam satu malam, karena tidak mungkin pemiliknya juga setuju. Yang belum subscribe, kami tetap menantikannya. Selanjutnya, Sunan Sendang Duhur berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meminta bantuan malaikat untuk memindahkan masjid tersebut. Masjid itu kemudian diangkat oleh angin menuju Bukit Ami Tunon dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika pagi tiba, pemilik masjid tersebut terkejut melihat masjidnya sudah hilang. Sunan Sendang Duhur membawa surat jual beli dengan tanda tangan pemilik masjid sebagai bukti. Masjid itu kemudian diberi nama Masjid Sendang Duhur. Masjid ini masih berdiri kokoh dan masih menjadi tempat umat Islam beribadah hingga hari ini. Masjid Sendang Duhur memiliki arsitektur yang luar biasa dan menarik yang menggabungkan gaya Islam dan Hindu. Bagian dalam masjid ini berbentuk padu raksa, mirip dengan gapura di perbatasan Lamongan. Bagian luarnya berbentuk gapura bentar. Di dinding penyangga cungkup makam Sunan Sendang Duhur terdapat ukiran kayu jati yang sangat indah dan bernilai seni tinggi. Dinding penyangga cungkup dihiasi dengan dua batu hitam berbentuk kepala kala. Karomah pembinaan masjid ini mengajarkan kita akan kekuasaan Allah yang luar biasa, serta mengingatkan kita akan pentingnya iman dan keyakinan yang teguh dalam menjalani kehidupan. Ini juga menjadi bukti bahwa wali Allah memiliki kekuatan dan kemampuan yang tidak terjangkau oleh akal manusia biasa. Di area luar depan pengimaman masjid, Sunan Sendang Duhur dimakamkan setelah meninggal pada tahun 1585 Masehi. Banyak orang datang ke makamnya untuk mengambil berkah dan mengenal lebih dekat dengan Sunan Sendang Duhur. Demikianlah naskah YouTube yang saya buat mengenai karomah dari
Sunan Sendang Dhuwur. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang sejarah Islam di Tanah Jawa. Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan tak lupa kami mohon menunggu komen membangunnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.